Proyek terakhir yang Anda pimpin selesai terlambat. Proyek sebelum itu juga terlambat. Proyek sebelum itu lagi sama saja. Anda mungkin sudah menganggap ini nasib buruk yang berulang. Ini bukan nasib buruk. Ini bias yang sudah didokumentasikan secara khusus, namanya planning fallacy, kekeliruan perencanaan. Ya, ini bukan cerita tentang satu tim yang kurang disiplin. Ini pola yang muncul di hampir setiap organisasi, di setiap industri, terlepas seberapa berpengalaman timnya. Psikolog Daniel Kahneman dan Amos Tversky menamai bias ini setelah menyadari sesuatu yang aneh dalam cara manusia membuat rencana. Orang cenderung memperkirakan waktu pengerjaan tugas mereka sendiri secara terlalu optimis, bahkan ketika mereka tahu persis tugas serupa selalu molor sebelumnya. Ini bukan soal kurang pengalaman. Ini terjadi bahkan pada orang yang sudah berkali-kali mengalami keterlambatan yang sama di proyek yang sangat mirip dengan tim yang sama. Bayangkan otak Anda sedang menyusun jadwal seperti seorang sutradara membuat film di kepala, bukan seperti seorang akuntan menghitung angka nyata. Sutradara membayangkan setiap adegan berjalan mulus, setiap aktor datang tepat waktu, setiap alat berfungsi sempurna. Tidak ada sutradara yang membayangkan hujan turun tiba-tiba atau kamera rusak di tengah pengambilan gambar. Begitu juga cara kita menyusun jadwal proyek. Kita menyutradarai versi ideal di kepala kita, lalu menuliskannya seolah itu prediksi yang objektif, padahal itu cuma naskah fiksi yang paling kita harapkan terjadi. Coba tanya siapapun berapa lama sebuah proyek akan selesai, dan mereka akan membayangkan versi terbaik dari proyek itu. Tidak ada yang sakit, tidak ada keterlambatan dari vendor, tidak ada bug mendadak yang muncul di menit-menit terakhir. Versi ideal itu nyaris tidak pernah benar-benar terjadi di dunia nyata. Tapi anehnya, itulah versi yang selalu jadi dasar perencanaan setiap orang. Ini juga menjelaskan kenapa daftar hal-hal yang bisa salah dalam sebuah proyek nyaris tidak pernah muncul saat perencanaan awal disusun. Vendor yang terlambat mengirim bahan, anggota tim yang sakit di minggu krusial, perubahan kebutuhan dari klien di tengah jalan, bug yang baru ditemukan setelah pengujian menyeluruh, semua kemungkinan ini sebenarnya sudah pernah dialami di proyek-proyek sebelumnya. Tapi ketika menyusun rencana baru, daftar kemungkinan itu seolah dilupakan begitu saja, digantikan oleh gambaran proyek yang berjalan tanpa hambatan dari awal sampai akhir. Sekarang bagian yang paling mengejutkan dari bias ini, orang yang sama, yang terlalu optimis soal proyeknya sendiri ternyata bisa dengan akurat memprediksi bahwa proyek orang lain akan molor. Tanya seorang manajer proyek soal timeline tim lain, dan dia akan skeptis, realistis, bahkan sedikit sinis soal kemungkinan keterlambatan. Tanya soal timeline proyeknya sendiri, dan skeptisisme itu menguap begitu saja. Optimisme terhadap rencana sendiri ternyata sangat keras kepala, bertahan bahkan melawan tumpukan bukti pribadi yang membuktikan sebaliknya berkali-kali. Yang membuat pola ini semakin sulit dipatahkan, setiap anggota tim mengalami bias yang sama secara bersamaan. Bukan cuma satu orang yang terlalu optimis, tapi seluruh ruangan. Karena semua orang sama-sama membayangkan skenario ideal versi mereka masing-masing. Ketika semua orang di ruangan sama-sama optimis, tidak ada satu suara pun yang secara alami muncul untuk menyuarakan keraguan, karena keraguan itu terasa seperti berdiri sendirian melawan semangat kolektif yang sedang tinggi. Di tempat kerja, pola ini muncul di mana-mana, hampir tidak terhindarkan. Sebuah tim produk berkomitmen pada jadwal 6 minggu untuk sebuah fitur baru, padahal secara historis fitur dengan kompleksitas serupa selalu memakan waktu 10 minggu. Semua orang di ruangan tahu angka 10 minggu itu karena mereka mengalaminya sendiri di proyek-proyek sebelumnya. Tapi angka 6 minggu tetap yang disepakati karena angka itu terdengar lebih meyakinkan, lebih ambisius, lebih pantas disampaikan ke atasan. Ada juga contoh yang lebih personal, di luar konteks proyek besar sekalipun. Coba pikirkan berapa kali Anda memperkirakan sebuah rapat hanya akan memakan waktu 30 menit, padahal rapat serupa sebelumnya nyaris selalu molor jadi 1 jam penuh. Atau berapa kali Anda memperkirakan bisa menyelesaikan laporan dalam 1 hari kerja, padahal laporan dengan cakupan serupa biasanya butuh 2-3 hari. Pola yang sama dalam skala yang jauh lebih kecil terjadi berulang kali setiap hari, di setiap perencanaan kecil yang kita buat, bukan cuma di proyek besar berbulan-bulan. Seorang manajer menjanjikan tanggal pengiriman ke klien berdasarkan skenario eksekusi terbaik, bukan skenario eksekusi rata-rata. Semua orang di rapat mengangguk setuju, bukan karena mereka percaya jadwal itu realistis, tapi karena menyuarakan pesimisme dalam rapat perencanaan terasa seperti bersikap negatif, bukan terasa seperti bersikap jujur. Ada tekanan sosial yang halus di ruang rapat manapun,
tekanan untuk terdengar optimis meski data historis di depan mata berkata sebaliknya. Nah, disinilah bagian yang jarang disadari orang soal planning fallacy. Dan ini yang membuatnya berbeda dari sekadar kebiasaan buruk memperkirakan waktu. Masalahnya bukan karena orang tidak punya data. Data itu seringkali sudah ada, tersimpan rapi di laporan proyek-proyek sebelumnya. Masalahnya adalah orang secara sistematis memilih untuk tidak memakai data itu ketika merencanakan proyek mereka sendiri karena membayangkan skenario ideal terasa jauh lebih menyenangkan dibanding menghadapi kenyataan yang lebih suram. Menariknya, semakin berpengalaman seseorang, semakin dia percaya dirinya sudah cukup ahli untuk mengalahkan pola keterlambatan yang biasa terjadi. Ini adalah jebakan tersendiri. Pengalaman memang membuat seseorang lebih baik dalam mengerjakan tugas teknisnya, tapi pengalaman tidak secara otomatis membuat seseorang lebih baik dalam memperkirakan waktu pengerjaannya. Dua kemampuan itu terpisah, meski sering dianggap satu paket yang sama. Seorang senior yang sangat mahir mengerjakan tugasnya bisa saja tetap seburuk juniornya dalam memperkirakan berapa lama tugas itu akan selesai, karena keduanya sama-sama membayangkan skenario terbaik saat merencanakan ada solusi sederhana untuk ini. Dan anehnya, solusi ini nyaris terlalu mudah untuk dipraktikkan, sampai sering diabaikan begitu saja. Alih-alih bertanya berapa lama tugas ini akan selesai, tanyakan pertanyaan yang berbeda. Berapa lama tugas serupa di masa lalu benar-benar selesai? Ini disebut reference class forecasting, peramalan berbasis kelas rujukan. Ambil angka nyata dari 3 proyek terakhir yang mirip dengan proyek ini, bukan angka bayangan untuk proyek yang sedang direncanakan sekarang. Istilah pandangan dari dalam dan pandangan dari luar ini penting dipahami lebih jauh. Pandangan dari dalam adalah cara berpikir yang fokus pada detail spesifik proyek yang sedang direncanakan, tim yang terlibat, alat yang dipakai, semangat yang sedang tinggi di awal proyek. Semua detail spesifik itu membuat proyek terasa unik, seolah tidak sebanding dengan proyek-proyek lain sebelumnya. Pandangan dari luar, sebaliknya, sengaja mengabaikan detail spesifik itu dan hanya melihat proyek ini sebagai satu dari sekian banyak proyek serupa yang pernah terjadi, lalu bertanya, bagaimana pola umum proyek semacam ini biasanya berjalan. Pandangan dari luar hampir selalu mengalahkan pandangan dari dalam hampir setiap kali dibandingkan berdampingan. Pandangan dari dalam dibangun sepenuhnya dari harapan, dari keinginan semua berjalan lancar. Pandangan dari luar dibangun dari catatan nyata, dari apa yang benar-benar terjadi di proyek serupa sebelumnya, bukan dari apa yang diharapkan terjadi kali ini. Otak kita secara alami lebih suka pandangan dari dalam, karena terasa lebih personal, lebih terkait langsung dengan usaha dan niat baik tim yang sedang bekerja saat ini. Pandangan dari luar terasa dingin, seolah mengabaikan usaha keras tim yang sedang berjalan, seolah meremehkan semangat baru yang sedang dibawa ke proyek ini. Tapi kenyamanan emosional itu justru yang membuat pandangan dari dalam begitu berbahaya dipakai sebagai dasar perencanaan. Karena kenyamanan tidak sama dengan akurasi. Lain kali tim Anda menyepakati sebuah tenggat waktu, ajukan satu pertanyaan sebelum semua orang setuju. Berapa lama proyek serupa yang terakhir benar-benar selesai dari awal sampai akhir? Rencanakan berdasarkan angka itu, bukan berdasarkan angka yang penuh harapan. Menurut saya, bagian paling menarik dari bias ini bukan soal kenapa kita salah memperkirakan waktu. Bagian paling menarik adalah kenapa kita terus mengulang kesalahan yang sama meski buktinya sudah menumpuk di depan mata kita sendiri berkali-kali di proyek demi proyek. Itu bukan soal kurang informasi, itu soal otak kita yang secara aktif memilih untuk mengabaikan informasi itu. Karena versi optimis terasa jauh lebih nyaman untuk dipercaya di awal sebuah proyek. Coba bayangkan skenario ilustratif berikut yang mungkin terasa familiar di kantor Anda sendiri. Sebuah tim merancang ulang sistem internal perusahaan. Berdasarkan 3 proyek serupa sebelumnya, semuanya memakan waktu antara 4 sampai 5 bulan untuk selesai sepenuhnya. Tapi ketika merencanakan proyek baru ini, tim sepakat pada jadwal 2 bulan. Karena kali ini mereka merasa punya tim yang lebih berpengalaman, alat yang lebih baik, dan proses yang lebih matang. 2 bulan kemudian, proyek baru selesai 50%. 4 bulan kemudian, proyek itu akhirnya selesai penuh, persis sesuai pola 3 proyek sebelumnya, seolah pengalaman dan alat yang lebih baik tidak pernah benar-benar mengubah pola dasarnya. Bayangkan 2 orang menonton proses perencanaan proyek yang sama dari sudut pandang berbeda. Orang pertama duduk di dalam tim, ikut merasakan semangat awal, ikut percaya diri karena tim kali ini terasa lebih solid. Orang kedua duduk di luar, hanya melihat catatan proyek-proyek serupa sebelumnya tanpa keterlibatan emosional apapun. Orang kedua ini, meski tidak tahu detail spesifik proyek yang sedang berjalan, hampir selalu memberikan estimasi yang jauh lebih akurat,
Justru karena dia tidak terbawa optimisme yang menyelimuti orang-orang di dalam tim. Kenapa pengalaman dan alat yang lebih baik jarang benar-benar mempercepat jadwal seperti yang diharapkan? Karena setiap proyek baru juga datang dengan tantangan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya, meski timnya lebih berpengalaman. Alat yang lebih baik seringkali diimbangi oleh cakupan pekerjaan yang juga lebih besar dari sebelumnya. Faktor-faktor yang membuat proyek lama molor, vendor yang terlambat, bug yang muncul mendadak, perubahan kebutuhan di tengah jalan, semua itu masih ada di proyek baru, hanya dengan wajah yang berbeda. Budaya kerja di banyak perusahaan juga tanpa sadar ikut memperkuat bias ini. Target yang ambisius sering dianggap tanda semangat tinggi, sementara target yang realistis sering dianggap kurang berambisi, kurang menantang diri sendiri. Padahal target ambisius yang tidak pernah tercapai justru merusak kepercayaan tim terhadap perencanaan itu sendiri dari waktu ke waktu. Kalau setiap tenggat waktu selalu meleset, lama-lama tim berhenti menganggap tenggat waktu sebagai sesuatu yang serius, dan itu jauh lebih berbahaya dibanding target yang sedikit kurang ambisius tapi benar-benar bisa dipenuhi. Ada juga dimensi psikologis lain yang memperkuat bias ini, yaitu keinginan untuk terlihat kompeten di depan atasan atau klien, menyampaikan estimasi waktu yang panjang terasa seperti mengakui ketidakmampuan, meski sebenarnya estimasi panjang itu justru yang paling jujur dan paling profesional. Estimasi pendek terasa seperti tanda kepercayaan diri, meski kenyataannya seringkali cuma tanda pengabaian terhadap data historis yang sudah tersedia sejak awal. Bayangkan seorang manajer proyek yang dalam rapat dengan klien punya dua pilihan jawaban ketika ditanya soal tenggat waktu. Pilihan pertama, menyebut angka pendek yang terdengar menyenangkan didengar klien saat itu juga. Pilihan kedua, menyebut angka yang lebih panjang berdasarkan data 3 proyek sebelumnya meski terdengar kurang menarik di telinga klien. Hampir selalu, tekanan sosial di ruangan itu mendorong ke pilihan pertama, meski pilihan kedua yang akan menyelamatkan hubungan dengan klien dalam jangka panjang. Karena tenggat yang realistis jarang dikhianati. Ada satu kesalahpahaman umum tentang reference class forecasting yang perlu diluruskan. Ini bukan soal menjadi pesimis secara membabi buta, atau selalu menambahkan waktu ekstra tanpa alasan jelas ke setiap estimasi. Ini soal mendasarkan estimasi pada pola nyata, bukan pada harapan. Kadang polanya memang menunjukkan proyek serupa selesai lebih cepat dari perkiraan awal. Yang penting bukan arah revisinya ke atas atau ke bawah, tapi sumber datanya. Apakah berasal dari catatan nyata atau dari perasaan optimis semata. Reference class forecasting bekerja karena memaksa Anda keluar dari kepala Anda sendiri, keluar dari harapan pribadi Anda soal proyek ini, dan masuk ke dunia data yang sudah benar-benar terjadi. Ini bukan soal menjadi pesimis, ini soal menjadi jujur terhadap pola yang sudah terbukti berulang, alih-alih berharap kali ini akan berbeda tanpa alasan konkret yang mendukung harapan itu. Ada juga konsekuensi berantai yang jarang dipikirkan ketika sebuah tim terus-menerus meleset dari jadwal. Klien kehilangan kepercayaan bukan cuma pada satu proyek, tapi pada kredibilitas tim secara keseluruhan untuk proyek-proyek berikutnya. Tim internal mulai kelelahan karena harus terus bekerja lembur mengejar tenggat yang sejak awal memang tidak realistis. Anggaran membengkak karena waktu tambahan yang dibutuhkan berarti biaya tambahan yang tidak pernah direncanakan sejak awal. Semua konsekuensi ini bisa dicegah bukan dengan bekerja lebih keras, tapi dengan merencanakan lebih jujur sejak hari pertama. Ini sebabnya menunjuk satu orang secara khusus untuk berperan sebagai penjaga data historis dalam setiap rapat perencanaan bisa sangat membantu. Perannya sederhana, setiap kali estimasi baru diajukan, dia bertugas mengangkat data proyek serupa sebelumnya tanpa perlu terdengar negatif atau pesimis. Dia bukan sedang menolak proyeknya, dia hanya membawa fakta ke meja, membiarkan tim memutuskan sendiri bagaimana merespons fakta itu. Peran ini menormalkan keraguan berbasis data, alih-alih membiarkan optimisme kolektif berjalan tanpa pengawasan sama sekali. Praktiknya sederhana untuk mulai diterapkan minggu ini. Sebelum menyepakati tenggat waktu proyek berikutnya, kumpulkan data dari 3 proyek terakhir yang paling mirip. Catat berapa lama masing-masing benar-benar selesai dari hari pertama sampai hari terakhir, bukan dari rencana awal sampai rencana yang direvisi berkali-kali di tengah jalan. Rata-ratakan angka itu, gunakan angka rata-rata itu sebagai titik awal negosiasi tenggat waktu, bukan angka optimis yang muncul dari harapan semua orang di ruangan rapat. Cara lain yang bisa membantu adalah melibatkan seseorang di luar tim inti proyek untuk memberikan estimasi kedua. Orang ini tidak terlibat langsung, tidak terbawa semangat awal proyek,
dan bisa melihat dari sudut pandang luar yang lebih objektif. Estimasi dari orang luar ini kemudian dibandingkan dengan estimasi tim inti. Kalau selisihnya besar, itu sinyal untuk duduk bersama dan mencari tahu asumsi mana yang lebih realistis, bukan langsung memilih angka yang lebih menyenangkan untuk didengar. Kalau tim Anda bersikeras jadwal kali ini akan lebih cepat, minta mereka menjelaskan secara spesifik apa yang benar-benar berbeda dari 3 proyek sebelumnya, bukan cuma perasaan umum bahwa kali ini akan lebih lancar. Kalau alasannya konkret dan bisa diverifikasi, misalnya tim sudah punya alat otomatisasi baru yang benar-benar menghapus satu tahapan kerja secara signifikan, itu alasan yang sah untuk merevisi estimasi. Kalau alasannya cuma perasaan optimis tanpa dasar konkret, itu tanda planning fallacy sedang bekerja lagi, kali ini menyamar sebagai rasa percaya diri tim. Menariknya, tim yang mulai menerapkan reference class forecasting secara konsisten seringkali mendapati efek samping yang tidak terduga. Kepercayaan klien justru meningkat, bukan menurun. Klien lebih menghargai tenggat waktu yang jujur dan konsisten ditepati dibanding tenggat waktu yang terdengar menarik di awal tapi hampir selalu meleset di kemudian hari. Kejujuran soal waktu, meski awalnya terasa kurang menjual, ternyata membangun reputasi jangka panjang yang jauh lebih berharga dibanding janji optimis yang berulang kali dikhianati oleh kenyataan. Ingat proyek terakhir yang selesai terlambat itu. Ingat juga proyek sebelum itu dan proyek sebelum itu lagi. Pola itu bukan nasib buruk yang kebetulan berulang 3 kali berturut-turut. Pola itu adalah data yang sudah menunggu untuk dipakai. Kalau saja Anda mau jujur menghadapinya sebelum proyek berikutnya dimulai, bukan sesudah proyek berikutnya juga molor dengan cara yang persis sama. Sekali lagi, ini bukan soal menyalahkan siapapun atas keterlambatan yang sudah terjadi selama ini. Setiap orang di ruang rapat perencanaan biasanya punya niat baik, ingin proyeknya berjalan lancar dan cepat. Masalahnya bukan pada niat, tapi pada sumber angka yang dipakai untuk membuat janji. Niat baik tidak pernah cukup untuk mengalahkan pola yang sudah terbukti berulang di data historis, sebaik apapun semangat tim saat proyek baru dimulai. Nah, ceritakan di kolom komentar, proyek apa di tempat kerja Anda yang jadwalnya paling meleset jauh dari rencana awal, dan menurut Anda, angka berapa yang seharusnya dipakai sejak awal kalau tim Anda mau jujur pada data proyek-proyek sebelumnya. Lain kali seseorang bertanya berapa lama proyek berikutnya akan selesai, jangan bayangkan skenario terbaiknya. Buka catatan proyek serupa yang terakhir dan jawab dengan angka itu, bukan dengan angka yang penuh harapan seperti yang selalu membuat setiap proyek Anda berakhir terlambat. Data itu sudah ada, menunggu dibaca dengan jujur, jauh sebelum proyek berikutnya dimulai, dan pola yang sama terulang lagi tanpa perlu terjadi.